Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A akan memaparkan hasil diskusi kami berupa video dengan materi biosintesis lipid. Tujuan pembelajaran yaitu untuk agar mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan biosintesis lipid dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan anggota dari kelompok 6A. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Biokimia kelas A Indralaya akan menampilkan video tentang materi Biosintesis lipid. pun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Lutfi Ayu Mustika. Kemudian ada teman saya. Halo, saya Putri Nur Hafiza. Hai semua, perkenalkan namaku Esther Della Rosanto Soit dengan ujung NIM 037. Biosintesis memerlukan partisipasi intermediat 3 karbon, malonil-CoA yang tidak terlibat dalam pemecahan asam lemak. Nah, pembentukan malonil-CoA dari asetil-CoA adalah proses irreversibel, dikatalisis oleh asetil-CoA karboksilase. Dalam semua kasus, enzim mengandung gugus protestik biotin yang terikat secara kovalen dalam ikatan amida dengan gugus alpha-amino dari residualis di salah satu dari 3 polipeptida atau domain molekul enzim. Pada semua organisme rantai karbon panjang asam lemak dirakit dalam urutan 4 langkah yang berulang, dikatalisis oleh sistem yang secara kolektif disebut sebagai asam lemak sintase. Ada 2 varian utama asam lemak sintase, yaitu asam lemak sintase 1 atau disebut FAS1 yang ditemukan pada vertebrata dan jamur, dan yang kemudian asam lemak sintase 2 yang disebut FAS2 yang ditemukan pada tumbuhan dan bakteri. Fase 1, sintesis asam lemak menghasilkan satu produk dan tidak ada zat antara yang dilepaskan. Karbon C16 dan C15 dari palmitat diturunkan dari atom karbon metil dan karboksil sisa atom karbon dalam rantai diturunkan dari asetil-CoA melalui malonil-CoA. Tidak seperti FAS1, FAS2 menghasilkan berbagai produk, termasuk asam lemak jenuh dengan beberapa panjang, serta asam lemak tak jenuh, bercabang, dan hidroksi. Sistem FAS2 juga dikenal di mitokondria vertebrata. Sepanjang proses sintesis asam lemak, zat antara tetap terikat secara kovalen sebagai tioster pada salah satu dari 2 gugus tiol. Hidrosis tioster sangat eksergonik dan energi yang dilepaskan membantu dalam sintesis asam lemak atau kondensasi secara termodinamika yang menguntungkan. Protein pembawa asil ACP adalah senyawa ulang-alik atau shuttle yang menyatukan sistem dalam sistem asam lemak. Rantai asil lemak tubuh oleh unit 2 karbon yang disumbangkan oleh malonat teraktivasi dengan hilangnya CO2 pada setiap langkah. Nah, setelah setiap penambahan 2 karbon, reduksi mengubah rantai yang tumbuh menjadi asam lemak jenuh yang terdiri dari 4, 6, 8 karbon, dan seterusnya. Produk akhir adalah palmitat dengan proses sebagai berikut. Selanjutnya mengenai regulasi biosintesis asam lemak. Sitrat memainkan peran sentral dalam mengalihkan metabolisme sel dari konsumsi atau oksidasi bahan bakar metabolik ke penyimpanan bahan bakar sebagai asam lemak. Nah, ketika konsentrasi asetil-CoA mitokondria dan ATP meningkat, sitrat diangkut keluar dari mitokondria, kemudian menjadi prekursor asetil-CoA, sitosol, dan sinyal alosterik untuk aktivasi asetil-CoA karboksilase. Fosforilasi dipicu oleh hormon glukagon dan epinefrin menonaktifkan enzim dan mengurangi sensitivitasnya terhadap aktivasi oleh sitrat, sehingga memperlambat sintesis asam lemak dalam bentuk aktifnya yaitu fosforilasi. Asetil-CoA karboksilase berpolimerisasi menjadi filamen panjang. Nah, fosforilisasi disertai dengan disosiasi menjadi subunit monomer dan hilangnya aktivitas. Kemudian pemaparan selanjutnya yaitu asam lemak jenuh rantai panjang disintesis dari palmitat. Nah, seperti kita lihat gambar di samping bahwa asam palmitat adalah prekursor stearat dan asam lemak jenuh rantai yang lebih panjang, serta asam lemak tak jenuh tunggal palmitoleat dan oleat. Mamalia tidak dapat mengubah oleat menjadi linoleat atau alpha-linoleat yang dikonversi linoleat ke alam lemak tak jenuh ganda lainnya dan eikosanoid yang diuraikan.
Asam palmitat dan asam astearat berfungsi sebagai prekursor dari dua asam lemak tak jenuh tunggal yang paling umum dari jaringan hewan. Palmitoleat 16:1 dan oleat 18:1. Kedua asam lemak ini memiliki ikatan rangkap cis tunggal antara cis9 dan cis10. Nah, seperti kita tahu bahwa tahap pertama dari biosintesis triasilgliserol adalah asilasi dari dua gugus hidroksil bebas L-gliserol 3-fosfat oleh dua molekul asil-CoA untuk menghasilkan diasilgliserol 3-fosfat yang lebih umum disebut sebagai asam fosfatidat atau asam fosfatidat. Nah, pemaparan selanjutnya mengenai biosintesis triasilgliserol dapat kita lihat dari alur di berikut. Gugus asil lemak diaktifkan dengan pembentukan asil lemak CoA yang kemudian ditransfer ke ikatan ester dengan L-gliserol 3-fosfat yang dibentuk dengan salah satu dari dua cara yang telah ditunjukkan. Tahapan biosintesis regulasi dan transportasi kolesterol, steroid, dan isoprenoid dapat kita lihat di layar sebagai berikut. Berikut merupakan tahapan kedua dan tahapan ketiga. Tahap yang keempat yaitu konversi squalene ke inti steroid 4 cincin. Berikut merupakan gambar konversi melafonat yang menjadi unit isoprena yang teraktivasi. 6 dari unit yang diaktifasi ini akan bergabung membentuk squalene. Gugus pergi dari 3-fosfo-5-pirofosfomelafonat yang berwarna merah muda. Gambar penutupan cincin mengubah squalene linier menjadi inti steroid yang terkondensasi. Langkah pertama dalam urutan ini dikatalisis oleh oksidase fungsi campuran monogenese yang kop substratnya adalah NADPH. Produk akhir dari reaksi ini dalam sel hewan adalah kolesterol dan pada organisme lain sterol yang sedikit berbeda yang diproduksi seperti yang telah ditunjukkan pada gambar berikut. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biosintesis memerlukan partisipasi intermediat 3 karbon malonyl CoA yang tidak terlibat dalam pemecahan asam lemak. Kemudian ada dua varian utama asam lemak sintase yaitu asam lemak sintase 1 FAS1 yang ditemukan pada vertebrata dan jamur dan kemudian asam lemak sintase 2 yang ditemukan pada tumbuhan dan bakteri. Sitrat berperan sentral dalam mengalihkan metabolisme sel dari konsumsi bahan bakar metabolik ke penyimpanan bahan bakar sebagai asam lemak. Asam palmitat adalah prekursor stearat dan asam lemak jenuh rantai yang lebih panjang, serta asam tak jenuh tunggal palmitoleat dan oleat. Asam fosfatidat adalah prekursor triacilgliserol dan gliserfosfolipid. Sintesis kolesterol berlangsung dalam 4 tahap. Yang pertama, kondensasi 3 unit asetat untuk membentuk zat antara 6 karbon, melafonat. Yang kedua, konversi melafonat menjadi unit isoprena teraktivasi. Yang ketiga, polimerisasi 6 unit isoprena 5 karbon untuk membentuk squalene linier 30 karbon. Dan yang keempat, siksilasi squalen untuk membentuk 4 cincin inti steroid untuk menghasilkan kolesterol.